me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan dengan saya Azaris Kita Jiriani, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Severin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Nur Halim MPD, yaitu materi sumber belajar PAI. Yang pertama, saya akan memilih video sebagai media sumber belajar yang nanti akan saya gunakan kepada peserta didik. Mengapa demikian? Alasannya cukup ringkas dan jelas. Karena ketika peserta didik mampu menerapkan apa yang telah saya sampaikan, mampu menerapkan proses pembuatan video, maka secara tidak langsung peserta didik bisa memahami materi yang tadi atau yang pernah saya sampaikan. Selain itu, dengan digunakannya video sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan daya motorik siswa dalam berpikir cerdas, kompetitif, dan juga bisa menambah soft skill yang dimiliki oleh peserta didik sehingga meningkatkan daya soft skillnya tuh lebih cemerlang dan juga lebih tekun. Itu mengapa saya memilih video sebagai media sumber pembelajaran. Dan yang kedua, saya memilih Blogspot sebagai media sumber pembelajaran. Apalagi di era teknologi saat ini, Blogspot itu sudah sangat familiar di telinga kita. Nah, saya memanfaatkannya demi kelancaran dalam proses pembelajaran. Karena pada proses pembelajaran tidak semua siswa itu paham akan apa yang saya sampaikan. Jadi perlunya materi yang diulang tapi diakses dengan melalui Blogspot. Karena di dalam Blogspot itu memiliki fitur-fitur yang sangat sudah canggih. Apalagi Blogspot itu juga sudah terhubung oleh Google. Ya, karena memang Blogspot itu adalah platform dari Google tersendiri. Nah, manfaatnya, kemudahannya itu ketika kita menyampaikan informasi, menyampaikan materi yang disampaikan kita, tapi kok peserta didik tidak paham karena rata-rata kemampuan dalam berpikir peserta itu kan beda-beda. Ada yang sudah langsung hafal, ada yang belum bisa. Nah, makanya saya taruh dokumen yang telah saya buat, materi yang telah saya buat ke dalam Blogspot yang nanti bisa diakses oleh peserta didik di rumah. Jadi materi yang saya sampaikan pun dapat tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Jadi nomor 1 saya memilih video dan juga Blogspot. Ya. Kemudian yang kedua, flowchart. Saya akan membuat skema flowchart yang seperti apa? Nah, tentunya saya sudah membuat bagan, yaitu seperti ini ya. Bisa dilihat. Ya, kurang lebih seperti ini. Yang nanti akan saya gunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama tentu udah start ya teman-teman. Start, tapi saya akan menjelaskan terlebih dulu bentuk dari oval. Ini tuh maksudnya seperti apa. Jadi start ini untuk memulai atau mengakhiri proses pembelajaran. Proses yang nanti akan kita ajarkan di dalam kelas. Bentuknya ini seperti ini. Nah, kemudian lanjut di bagian jajar genjang. Bentuk kertas yang berbentuk jajar genjang ini menu. Ini nanti ranahnya bakal kemana? Yang ini fungsi dari jajar genjang ini sebagai suatu proses pembelajaran yang nanti akan kita sampaikan kepada peserta didik ya tentunya. Lalu lanjut dan sebagai ke anak panah ini untuk meneruskan jalannya proses pembelajaran dan langsung ke pada bentuk praktik nih, pada bentuk belah ketupat. Ada 2, praktik dan teori. Nah, belah ketupat ini saya maksudkan dan sesuai dengan teori, ini fungsinya untuk meneruskan dan menjawab pertanyaan apakah iya atau tidak. Nah, saya memilih praktik. Praktik itu tidak. Jadi saya tidak melanjutkan proses pembelajaran ini dengan praktik. Yang nanti akan saya sampaikan itu teori. Kemudian yang kedua teori. Nah, saya memilih ya dan lanjut ke sini sesuai dengan tanya jawabnya nanti bisa berjalan nih, materi yang saya sampaikan bisa berjalan dengan fleksibel, dengan ringkas, dengan jelas di dalam kelas sehingga materi yang saya sampaikan pun dapat tersampaikan dengan baik. Nah, nanti ini tujuannya kan untuk menjawab iya atau tidak. Praktik tidak, tapi teori iya. Apa itu teorinya? Yaitu teorinya tentang sholat wajib dan sholat sunnah. Yang nanti akan saya sampaikan kepada peserta didik ya. Kemudian
lanjut di bagian panah-panah ini yang sudah saya sampaikan untuk meneruskan materinya. Ada sunnah dan wajib. Sholat sunnah itu ada sunnah dan wajib, ada syaratnya. Syarat sholat sunnah dan wajib itu seperti apa? Ini saya akan sampaikan sedetail mungkin, karena memang bentuknya teori bukan praktek. Kemudian rukunnya itu ada apa aja, dan juga ada pengertian. Tentunya pengertian itu nomor 1. Mungkin saya salah urutkan ya, harusnya pengertian, rukun, dan juga syarat wajibnya. Dan lanjut ke kompetensi. Kompetensi dasar ini adalah kompetensi yang nanti akan saya terapkan sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh RPP. Jadi nanti ketika saya menyampaikan materi ini tidak ngawur, harus ada rancangannya, kompetensinya sesuai kompetensi dan KD-KD-nya yang nanti akan dievaluasi. Dan evaluasi ini berbentuk dan belah ketupat lagi, ya atau tidak. Ya atau tidak, ya saya memilihnya tentu iya, ya nanti akan diakhiri oleh garis finish, yaitu selesai. Jadi mungkin memang seperti ini bentuk gambaran dari flowchart yang saya sampaikan ya teman-teman semuanya. Mungkin ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk membuat flowchart di rumah atau sehingga nanti bisa disampaikan oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, saya akan memilih aplikasi 3 ya, yang bisa saya gunakan dari keunggulan dan kelemahannya itu apa saja. Yang pertama ada Google Classroom, yang kedua ada Kelas Pintar, dan juga Ruang Guru, yang tentunya ini memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Yang pertama ada Google Classroom. Mengapa saya memilih Google Classroom? Karena ini memang sudah sangat familiar sekali di kalangan kita ya, sebagai seorang yang saat ini masih sebagai seorang peserta didik, yang karena ya dengan menggunakan Google Classroom kita bisa menggunakan kemudahan-kemudahan yang selama ini kita gunakan. Contohnya kita bisa mengakses data entah itu dari PDF, bisa dari link, bisa dari Word, atau apapun itu yang berupa file-file yang nanti bisa kita akses juga sebagai seorang pendidik. Contohnya Bapak Dr. Muhammad Nur Halim sebagai seorang pendidik pastinya juga bisa merasakan bagaimana kemudahan dalam mengakses, dalam meneliti. Oh ternyata ini ada mahasiswa yang belum, oh ini yang sudah, oh ini yang sesuai deadline. Nah itu merupakan keunggulannya ya. Tapi kelemahannya ya tentu ada ketika kita sedang di rumah, kemudian peserta didiknya juga di luar sana gitu ya. Kita tidak bisa mengontrol secara langsung ketika dalam menyampaikan atau memberi tugas. Biasanya ketika dalam offline atau kelas itu kan kayak langsung memberi tugas langsung. Memang ini kan sesuai virtual, jadi aksesnya itu terbatas, dan juga siswa cenderung terlihat menyepelekan. Kayak misalkan deadline-nya ini hari Selasa, baru mengerjakannya itu memang benar-benar Senin malamnya, yang nanti ujungnya malah tidak bisa melihat atau menitik beratkan otoritas pada kesemangatannya siswa. Kemudian yang kedua adalah kelas belajar pintar. Kelas belajar pintar ini memang keunggulannya banyak, entah dari fitur-fiturnya sudah disediakan dengan sangat rinci, dengan sangat baik. Tapi memang kelemahannya ya tidak bisa diakses secara ini keunggulannya banyak gitu kan, bisa diakses secara offline, tapi hanya bisa diakses secara online dan berbayar ketika kita bisa bertatap langsung dengan guru. Misalkan saya seorang pendidik dan juga bertatap langsung dengan peserta didiknya, itu harus berbayar. Nah itu merupakan kelemahannya. Padahal di situ fitur-fiturnya banyak sekali, bisa mengakses, bisa belajar bareng, kemudian bisa menambah wawasan, ada fitur-fitur gamenya, yang itu juga merupakan salah satu fitur yang sudah modern, dan ketika diupdate itu menampilkan tampilan-tampilan yang menarik dalam aplikasinya. Kemudian yang ketiga adalah ruang guru. Kenapa saya memilih ruang guru? Karena ini sudah sangat familiar di kalangan media sosial maupun di televisi ataupun di kalangan kita. Media ini, sumber belajar ini ya tentu sangat alternatif sekali ya bagi peserta didik. Di samping bisa belajar bareng yang tentunya saling bertukar pikiran, aplikasinya ini juga disediakan dengan sangat kompetitif dan detail. Dan juga guru-guru yang ada di dalam aplikasi ini memang benar-benar guru-guru yang sudah bersertifikat tinggi, sarjana 1, S1, S2, bahkan doktor gitu. Jadi insya Allah materi yang disampaikannya atau fitur-fitur yang di dalamnya itu pun juga dapat diakses baik dalam pikiran kita, sehingga motorik dalam daya tangkap peserta didik kepada pendidik juga tersalurkan gitu ya.
Namun kelemahannya itu tuh sama dengan kampus belajar yang tadi pintar, hanya bisa diakses dengan berbayar gitu, tidak semata-mata offline. Ada yang offline tapi tidak semenarik yang berbayar, karena memang di dunia ini apa sih yang gak gratis gitu kan, pasti semuanya berbayar. Walaupun kita bisa belajar secara gratis, tapi yang lebih maksimalnya lagi yaitu gitu. Ya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga dapat dimengerti dan juga dapat tersampaikan yang dengan baik oleh Bapak Dr. Nur Halim ya. Mohon maaf apabila dalam perkataan, dalam penyampaiannya ini ada yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.